Hai teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini saya akan menerbangkan drone ini teman-teman, drone SpeedyBee BE35. Oke. Seperti biasa di tempat yang saya sukai ini teman-teman, saya akan berlatih lagi drone FPV ya teman-teman. Nah, sambil persiapan dulu sebelum terbang, nanti kita akan melihat food ad di sini yang membosankan. Tapi yang penting ini teman-teman, saya sambil ingin cerita ya kepada teman-teman sekalian, kita persiapan dulu drone-nya. Nah, ini mengenai drone FPV ya teman-teman ya. Jadi banyak pemirsa atau netizen atau penonton video-video saya itu masih pemula dan dia lebih banyak menonton drone aerial. Dan drone aerial di saya ada dua ya, yaitu DJI Mini 2 SE dan DJI Mini 3. Jadi keduanya juga cukup bagus, dan kali ini saya ingin cerita tentang drone SpeedyBee BE35, itu drone FPV teman-teman. Nah, saya cerita kali ini mengapa saya tertarik ke drone FPV teman-teman, karena drone FPV ini unik dan tingkat kesulitannya lebih tinggi menurut saya ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah jago mungkin nggak sesulit itu ya. Oke, sambil persiapan kita cerita ya teman-teman ya. Saya harusnya mindahin dulu kamera ya teman-teman ya. Aduh, biar agak, maaf ya, terganggu visual teman-teman ya. Bentar, saya inikan dulu. Mudah-mudahan di sini lebih nampak. Nah, itu teman-teman. Oke, kita cerita ya. Jadi awalnya saya itu tertarik dengan drone FPV itu karena lihat footage yang dihasilkan ya teman-teman. Saya ingin sekali rasanya belusukan di mepet-mepet sawah gitu. Saya lihat videonya aktif FPV itu yang dari luar sana, mantap ya. Jadi timbul keinginan saya. Tapi kendalanya ternyata luar biasa banyak teman-teman. Yang pertama, pas saya lihat video FPV, teman-teman menerbangkan FPV itu ternyata banyak istilah yang saya nggak kenali teman-teman. Dan ini luar biasa sulit bagi pemula seperti saya teman-teman. Orang-orang di FPV itu sebetulnya mereka itu langsung ngobrolin teknis teman-teman. Jadi dibuat nggak ngerti aja saya teman-teman. Kalau lihat pilot nakal, om siapa lagi tuh, Om Aming Sarma dan lain-lain itu selalu ngobrolnya teknis. Artinya kalau orang yang biasa, orang yang belum tahu tentang FPV itu akan pusing-pusing banget ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebagai contoh, saya baru pertama ini megang FPV ini harus tahu istilah VTX. Apa itu VTX? Apa itu RX? Waduh, benar-benar teman-teman. Jadi harus benar-benar dipelajari dan itu perlu proses ya teman-teman. Saya juga dari awal itu lihat ini video-video, terus dipelajari apa yang dimaksud teman-teman ngobrol di FPV ini ya. Nah, sekalian saya jelaskan kepada teman-teman yang belum tahu ya, dan saya juga masih pemula sama. Jadi istilah-istilahnya mungkin saya jelaskan itu benar atau tidak. Itu juga saya mohon maaf ya kalau salah ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ini drone-nya teman-teman. Nah, drone ini drone FPV, yaitu drone rakitan ya teman-teman ya. Jadi untuk bisa membuat drone ini dia harus dirakit teman-teman. Dan part-partnya itu kalau orang FPV udah pada tahu ya, kalau orang yang umum bingung mau gimana ngerakitnya. Nah, saya juga dirakitin orang ya. Ini ada Bung Aming Sarma nih yang ngerakitin drone ini teman-teman. Ya, kalau untuk pemula kan bingung ya harus rakit kemana. Tapi kebetulan di channel YouTube itu ada teman-teman yang sering merakit. Nah, dari situ saya baru sedikit hafal ya teman-teman. Nah, yang ini namanya antena PTX ya teman-teman ya. Antena PTX. Nah, ini antena PTX itu dia menyebarkan video ya. Nah, ditangkap nanti sama Google ini teman-teman. Itu kan. Nah, ini antena PTX. Ini harus terpasang teman-teman. Nah, nanti dia nyambung ke sini ke
Google. Nah, ini Google namanya, teman-teman, buat menangkap sinyal video. Nah, jadi kita bisa lihat nanti di Google ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada istilah RX. Nah, teman-teman. Nah, RX itu yang ini, teman-teman. Ini antena RX ya. RX itu receiver. Artinya receiver itu dia menangkap sinyal dari remote. Nah, ini remote, teman-teman. Remote FPV khusus ya. Dia menangkap sinyal dari ini, dari Radio Master, ini saya mereknya ya, dari remote-nya. Nah, gitu. Selanjutnya, jadilah kita bisa menerbangkan ya. Jadi remote mengirim sinyal ke receiver untuk menggerakkan drone kiri kanan maju mundur, dan si drone ini memberikan sinyal video ke sini supaya kita bisa melihat penerbangannya itu, teman-teman. Jadi itu proses yang terjadi dengan drone FPV. Nah, video ini diperuntukkan buat teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu bisa dilewat, teman-teman. Oke, persiapannya ini tinggal ini dinyalakan sama saya, teman-teman, Google-nya. Oh, pasang baterai belum ya, teman-teman? Oke, nih baterai nih. Saya terangin dulu, teman-teman. Nah, baterai. Nah, ternyata di baterai juga ya, di FPV itu banyak. 1S, 2S, 3S itu istilahnya sel ya, sel yang ada di baterai ini. Nah, ini kebetulan baterainya 6S, yaitu 6 sel, teman-teman. Kita pasang di sini, teman-teman. Sambil pasang baterai ya. Nah, ini baterainya 6S. Jadi kalau teman-teman melihat istilah 1S, 2S, 3S itu jumlah sel baterainya ya. Dan baterai ini harus dicas terpisah ya, teman-teman ya. Dan dibeli juga terpisah, bukan dari drone-nya, nggak ada ya. Jadi harus beli baterainya masing-masing. Dan baterai itu bermacam-macam ternyata, teman-teman. Di FPV itu yang bikin saya kaget ya. Baterai itu ada baterai lipo dan ada li-ion. Itu contoh yang besar aja nih, lipo dan li-ion. Nah, yang saya pakai ini adalah jenisnya lipo. Katanya perbedaannya, kalau li-ion itu lebih bertenaga tapi lebih cepat habis. Kalau lipo ya, kalau li-ion itu dia tenaganya kurang tapi terbangnya bisa lebih lama. Itu menurut para ahli dan para pakar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan pasang ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa landing dengan baik ya. Beberapa kali saya landing gagal, teman-teman. Oke, nah ini saya selalu pakai ini, teman-teman, karena menghindari debu ya yang masuk ke sini ke propeller. Oke, sekarang kita akan terbangkan drone-nya, teman-teman. Kita nyalakan dulu remote-nya. Nah, ini remote-nya ya. Remote-nya harus disetting juga ternyata, teman-teman, nggak bisa langsung connect ke sini ya. Harus setting di ininya, di remote-nya. Itu settingannya luar biasa ribet. Nah, nanti bisa dipelajari ya bagi teman-teman yang sudah mulai tertarik. Terus ini juga harus disetting dulu di beta flight ya. Itu, teman-teman. Jadi suka duka drone FPV itu banyak ternyata. Oke, saya tempatkan dulu, teman-teman. Ininya apa? Tempat untuk ininya, teman-teman. Oke, saya skip dulu videonya ya, teman-teman. Nah, kita mulai, teman-teman. Ke sini nih. Mulai ke sini. Nah, saya terbangin sini, nyimpen drone-nya di sini, teman-teman. Kita menghadap ke sana. Kita mulai colok baterai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada yang tertinggal ya. Salah satu kelemahan saya banyak ketinggalan, teman-teman. Lupa gitu. Oke, kita tunggu GPS-nya. Oh iya, lupa. Hari ini semalam hujan ya, teman-teman tuh. Jadi ini bakalan kotor ya, lengket. Tapi nggak masalah ya. Mudah-mudahan aman. Bakalan lengket. Hujan. Biasanya kering di sini. Ya, kita mulai aja. Yuk, kita terbang, teman-teman. Mudah-mudahan penerbangan kali ini membawa manfaat ya, teman-teman. Aduh, ini saya lihat dulu, pasang Google. GPS-nya baru 3, teman-teman ya. Jadi kalau baru 3, saya setting di 6 ya. Jadi belum bisa terbang sepertinya. Kita tunggu sampai 6.
Aduh, ini angle saya rubah dulu ke acro mode ya, biar sesuai dengan kesukaan saya. Nah, di FPV teman-teman ada yang namanya angle, ada yang acro mode. Itu adalah mode penerbangan ya. Nah, untuk mempelajari acro mode angle itu harus terpisah teman-teman. Jadi harus paham dulu pergerakan drone kalau menggunakan mode angle atau menggunakan mode acro. Jadi itu juga part yang harus dipelajari oleh pemula sebelum terbang. Nah, saya udah biasa pakai ini teman-teman, pakai acro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin terbang santai aja karena sekarang nggak ada teman-teman anak-anak di sini teman-teman. Oke, terbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan penerbangan kali ini mantap. Tenang-tenang. Oke, sudah terbang teman-teman. Biasanya saya suka narik napas dulu nih kalau penerbangan ketika awal teman-teman ya. Duh, anginnya cukup kencang teman-teman. Ini sampai drone saya melipir-melipir. Oke, kita kesini sedikit. Nah, ini teman-teman, area tempat saya berlatih drone cukup luas sebetulnya teman-teman. Tapi kita juga harus memperhitungkan PTX kita ya, kemampuan PTX sampai mana. Jangan sampai lost PTX dan itu berbahaya teman-teman. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Oke, nah ini jalur yang biasa saya lalui teman-teman. Semalam hujan ya, jadi ini lumayan, jadi hari ini cukup basah teman-teman. Nah, ini posisi saya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang baru terjun ke FPV seperti saya, ini banyak anehnya teman-teman ya FPV ini. Cara nerbanginnya juga berbeda dengan drone aerial. Kenapa berbeda? Karena semuanya teman-teman serba manual ya, dari mulai kita menerbangkan, membuat drone ini maju juga itu dari manual kita ya. Dan kalau dilepas itu jatuh ya. Kalau FPV, kalau aerial dan aerial teman-teman, itu kalau dilepas pun dia akan nyantai aja teman-teman, karena ada sensor ya, ada sensor. Nah itu 3 menit katanya teman-teman. Nah terus terbangnya juga kalau yang punya saya ini hanya di 4 atau 5 menit ya teman-teman ya, jadi nggak lama. Itu salah satu kekurangan. Tapi sebetulnya 3-4 menit juga pegal ya di drone FPV, karena kita harus stay terus di remote-nya teman-teman, harus stay terus di remote-nya. Terus cara mengendalikan kecepatan juga tergantung kita nih teman-teman, susah banget nih. Beda ya dengan drone aerial. Drone aerial kalau kekencengan lepasin aja remote-nya teman-teman, dia bakal berhenti. Kalau drone ini FPV, waduh luar biasa teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati teman-teman dalam menerbangkannya. Apalagi belum gangguan di PTX teman-teman ya, di kamera penglihatan kita. Ini sangat mengganggu nih. Dan yang saya pakai ini adalah jenis FPV analog teman-teman ya. FPV analog itu dia krepek-krepek gitu ya. Jadi kualitas videonya itu tidak sebagus digital ya. Jadi teman-teman yang punya uang lebih boleh ke digital saja biar nyaman penglihatannya teman-teman. Kalau saya sih ke analog karena berhubungan dengan budget ya teman-teman. Budgetnya ternyata FPV itu lumayan mahal ya teman-teman ya. Lumayan mahal. Jadi jadi teman-teman harus bisa menyisihkan ya, menyisihkan keuangannya untuk membeli drone FPV ini teman-teman. Yang analog itu lebih mahal lagi. Wow, lupa saya dekat. Hampir saya nabrak pohon kelapa teman-teman tadi. Oke, kalau kesulitan nanti saya akan mendaratkan di sawah aja di bawah teman-teman. Saya ini kekurangannya di
di landing ya teman-teman ya. Saya kadang-kadang sulit landingnya, nggak bisa. Nah jadi saya terjunkan di sawah aja, meskipun nanti sawahnya ini agak basah sih sebetulnya, tapi lengket paling ya, paling lengket ininya aja teman-teman, lengket tanahnya gitu. Mudah-mudahan sih enggak sih. Oke, nah ini kesini jalurnya udah, remote saya udah bunyi. Ini sepertinya harus segera turun ya di 3,6 low baterai katanya. Oh, iya ya. Ini masih jauh teman-teman. Oke, kita landingkan aja teman-teman. Mudah-mudahan nggak terlalu ini ya. Oke. Kita landingkan di sawah aja teman-teman. Karena saya tidak bisa landing. Terus terang saja. Ini belum mahir teman-teman. Oke. Kita landingkan di mana ya? Sini aja nih. Terbalik ya teman-teman. Terbalik ya teman-teman.